Selamat pagi Pak Effendi. Selamat pagi Pak. Di hari ini Bapak akan menggunakan supervisi akademik yang mana sebelum supervisi akademik dilakukan atau dilaksanakan Pak Effendi dan kelas, kita akan mengadakan pra-observasi terlebih dahulu ya Pak. Nah, pertama-tama sebelum supervisi akademik di kelas yang akan menjadi pertanyaan awal buat saya selaku supervisornya, menanyakan kira-kira tujuan pembelajaran hari ini apa? Ya, tujuan pembelajaran di hari ini khususnya dalam bahasa Inggris itu ingin membantu siswa dalam mungkin dari segi speakingnya terlebih dahulu supaya mereka bisa mengaplikasikannya di lingkungan sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Ya, intinya membantu siswa dalam berbicara dalam bahasa Inggris mulai dari hal-hal kecil dulu. Baik, Pak Effendi. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran Pak Effendi hari ini. Baik. Kemudian setelah tujuan pembelajaran dilakukan, ada area pengembangan yang hendak dicapai tentunya oleh Pak Effendi. Kira-kira area pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Effendi dalam pembelajaran ini apa Pak? Area pengembangan yang hendak dicapai itu terbagi menjadi 3 sebenarnya, tapi di sini saya perkecil lagi menjadi 2 bagian saja. Yang pertama di kelas, pastinya dalam proses pembelajaran supaya mungkin bisa memancing minat bakat siswa agar bisa berbicara bahasa Inggris sedikit demi sedikit per kata aja, mungkin bisa lebih bagus ketimbang full bahasa Indonesia, karena kan ini fokusnya dalam bahasa Inggris. Terus pastinya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini kita mulai dari hal-hal kecil aja. Mungkin bisa mulai dari sapa menyapa satu sama lain dengan siswa lain, atau hanya sekedar mengucapkan good morning, good afternoon. Itu kontekstual yang hendak dicapai dalam pengembangan bahasa Inggris. Baik, Pak Effendi. Kemudian dalam pembelajaran yang Pak Effendi akan lakukan nantinya, strategi yang dipersiapkan seperti model pembelajaran apa ini? Strategi yang dipersiapkan mungkin di sini saya selaku guru bahasa Inggris mempersiapkan model dan juga metode. Yang pertama di sini ada model. Model di sini yaitu bersifat kolaboratif, kreatif, sama inovatif. Apa yang dimaksud dari ketiga ini? Yaitu saya ingin mencoba menggali minat bakat siswa itu dari speakingnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terutama di lingkungan sekolah-sekolah kita. Kolaboratif, saya mau siswa itu bisa berkolaboratif satu sama lainnya. Setidaknya kalau ada satu siswa yang berbicara bahasa Inggris, yang lainnya bisa berkolaboratif. Misalnya yang satunya mengucapkan selamat pagi, mungkin good siang, mungkin yang satunya bisa memperbaiki good afternoon. Jadi disebut yang kolaboratif. Terus selanjutnya kreatif ya, itu tadi yang sudah saya bilang. Mungkin di sini kreatif dan inovatif. Siswa bisa sedikit kreatif melalui lingkungan kelas, lingkungan sekolah dan sebagainya. Kembali lagi seperti greeting, mereka bisa kreatif. Oh ini saatnya pagi, ini saatnya siang, malam, sore. Oh seharusnya saya mengucapkan ini di pagi hari, seharusnya mengucapkan ini di siang hari. Mungkin kalau inovatifnya, mereka bisa mengembangkan. Oh kalau misalnya nanti saya udah mengucapkan selamat pagi, kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan untuk menambah conversation-nya menjadi panjang? Mungkin dengan bertanya what do you do, mungkin how are you gitu, mungkin bisa sedikit menjadikan mereka menambah kosakatanya dari inovatif. Terus metode yang ingin saya gunakan di sini yaitu diskusi. Kenapa diskusi? Karena melalui diskusi mungkin mereka bisa saling bertanya satu sama lain. Oh mungkin setelah ini sebaiknya saya menggunakan kata ini, sebaiknya saya mengucapkan kata ini. Karena itulah fungsinya diskusi, supaya mereka timbul rasa pertanyaan satu sama lain. Terus demonstratif. Dari diskusi saya harap siswa-siswa itu bisa mendemonstrasikannya. Mungkin bahasa lainnya itu mempraktikkan di kehidupan kelas, ketemu guru bahasa Inggrisnya langsung, ketemu kawannya. Jadi kebanyakan siswa mungkin mereka lupa, apalagi yang namanya hari, mereka sering-sering sekali lupa pagi, siang, sore, malam. Dengan adanya diskusi dan demonstratif, saya harap siswa bisa mengembangkan dan mempraktikkannya secara langsung di kondisinya. Wah, luar biasa strategi yang digunakan oleh Pak Effendi dan disiapkan lengkap dengan model dan metode pembelajaran. Nah, dari refleksi kegiatan kita pada pra-observasi ini, apa yang Pak Effendi dapatkan?
Dari pra observasi yang kita lakukan, saya bisa menyimpulkan sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu tujuan pembelajaran. Mungkin yang bisa saya dapatkan adalah mungkin menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran ini, fungsinya, bagaimana caranya. Mungkin agar siswa lebih sedikit paham, oh bahwa tujuan dari pembelajaran ini supaya bisa digunakan kalau misalnya ketemu mister atau ketemu miss, mungkin agar siswa lebih tahu tujuannya. Baik, sangat luar biasa sekali untuk pra-observasi kali ini Pak Effendi. Kemudian yang terakhir, waktu pelaksanaan observasi ini kira-kira di dalam kelas berapa butuh waktunya Pak Effendi dalam kelas pembelajaran Pak Effendi? Mungkin kalau yang untuk waktu, karena ini bersifat dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa mempraktekannya, mungkin sekitar 10-15 menit di awal plus 10-15 menit di akhir. Sisanya mungkin mereka bisa mempraktekannya di luar kelas. Baik Pak Effendi, kira-kira kapan Pak Effendi akan melakukan atau jadwal mata pelajaran Pak Effendi ini? Apakah menyesuaikan jadwal pembelajaran di sekolah ataupun nantinya bisa kita praktekkan lagi pada saat proses observasi Pak Effendi di kelas? Waktu pelaksanaannya mungkin di kelas juga, mungkin nanti juga ada yang namanya demonstratif dari siswa, terus terjun secara langsung mempraktekkannya. Oke. Baik, terima kasih Pak Effendi atas waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti observasi yang dilakukan di supervisi akademik Pak Effendi berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Pak Effendi, terima kasih Pak Effendi. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak Effendi. Selamat pagi Pak Ustadz. Baik, Bapak sudah melakukan supervisi akademik. Tadi saya sudah melihat observasi di kelas dan sudah dilakukan supervisi akademik oleh Pak Effendi. Nah, untuk kali ini pasca observasi, karena tadi ada pra observasi dan setelah melakukan observasi di kelas, saya akan melakukan pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, bagaimana nih Pak perasaannya? Melalui catatan refleksi guru atau catatan yang telah saya buat, perasaan yang saya dapatkan yaitu siswa dapat memahami konsep serta bagaimana atau tahu bagaimana cara menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara bertemu orang lain, bagaimana cara menyapa, dan sebagainya. Saya rasa itu bisa menjadi catatan refleksi bagi saya, karena dengan siswa memahami konsep tersebut, saya yakin dan percaya siswa juga akan memahami apa yang saya sampaikan di dalam kelas. Baik Pak Effendi. Kemudian setelah area pengembangan yang Pak Effendi lakukan di dalam kelas, yang ingin dicapai tadinya, kira-kira pengembangan kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam kelas tadi Pak? Pengembangannya pastinya saya selaku guru bahasa Inggris itu mengambil konsep dalam kehidupan sehari-hari mereka yang paling simpel aja, misalnya kegiatan mereka dalam sehari-hari, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mengakhirinya, atau dalam kehidupan sehari-hari mereka apa yang mereka sering lakukan, itu menjadi sebuah konsep dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam belajar bahasa Inggris, agar mereka juga tahu bahwa konsep di rumah sama di sekolah sebenarnya sama aja, tidak ada jauh berbeda. Hanya saja mungkin dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya formal sama informal. Khususnya mereka bisa membedakan, oh saat di sekolah saya bisa menggunakan kalimat formal, saat di rumah saya bisa menggunakan kalimat informal. Selanjutnya yaitu di dalam kelas. Khususnya siswa bisa saling menyapa satu sama lainnya menggunakan kontekstual yang telah dibuat di awal sekali. Menjelaskan konsepnya, menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya hal tersebut, saya bisa mengamati siswa satu sama lain dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, khususnya dengan beberapa proyek yang ada. Konsepnya yaitu saling menyapa satu sama lain dalam bahasa Inggris, baik di awal kelas, di akhir kelas, ataupun dalam proses pembelajarannya di dalam kelas. Untuk kendalanya mungkin kurangnya exposure
bagaimana cara mereka bisa melihat bagaimana kontekstual dalam membuat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya exposure dari segi video, uh, pengamatan mereka dan sebagainya. Yang paling terpenting adalah kendalanya, yaitu kendalanya yang pastinya dari segi media, kurangnya exposure, penglihatan mereka dalam mengamati sebuah video. Karena kan sejauh ini mungkin saya selaku guru bahasa Inggris hanya menjelaskan melalui buku. Mungkin next dengan adanya media pembelajaran yang mendukung, saya bisa memaparkan bahwa kehidupan sehari-hari ini bisa dimulai dari ini dan ini melalui video. Baik Pak Effendi. Kemudian dari area pengembangan, apakah sudah berhasil atau belum ini? Sejauh ini pastinya belum, karena dari segi media yang digunakan masih belum cukup mendukung. Baik. Kemudian tadi pastinya dari pengembangan anak ini belum berhasil. Kemudian kendala ini dalam proses kegiatan belajar di dalam kelas apa sebenarnya? Rencana tindak lanjutnya gitu. Ya, tindak lanjut. Rencana tindak lanjutnya pastinya menggunakan beberapa media pendukung seperti fokus, video dan sebagainya. Mungkin saya bisa mengambil beberapa referensi video dari YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti greeting dan sebagainya. Mungkin setelah ini dengan adanya media pendukung seperti video dan sebagainya, mereka bakalan sedikit membayangkan bahwa kehidupan sehari-hari ketika kita ingin memulai dalam bahasa Inggris ini seperti ini dan sebagainya. Mungkin next nanti saya bakalan ngasih beberapa project kepada mereka dengan membuat video dalam kegiatan sehari-hari. Jadi mereka bakalan terfokus kalau misalnya ketemu orang di pagi hari harus seperti ini. Jika ingin membuat sebuah percakapan kita bisa menggunakan kata-kata ini. Nah, untuk kira-kira rentang dari keberhasilan Pak Effendi dalam melakukan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas tadi, itu poinnya dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Effendi posisinya di posisi poin angka berapa? Setelah mengetahui tindak lanjut dan topik percakapan serta catatan refleksi guru, Ya. dari situ saya bisa simpulkan ketika catatan refleksi guru, topik percakapan, rencana tindakan dan tujuan pembelajaran itu berhasil disampaikan kepada siswa, saya rasa dari rentang 1 sampai 10 kemungkinan berhasilnya itu mungkin di 8,5 sampai 9. Karena dengan adanya beberapa seperti tujuan pembelajaran dan sebagainya, saya rasa bisa sedikit membantu siswa. Jadi saya simpulkan mungkin dari rentang 1 sampai 10, 8,5 sampai 9. Baik, Pak Effendi. Kemudian nantinya untuk mendukung proses pembelajaran Pak Effendi sudah mendapatkan proses nilai 8,5 ya, rentang 1 sampai 10. Nah, kira-kira untuk keluar dari zona nyaman, Pak Effendi belajar di kelas, kira-kira untuk mencapai poin 10, apa nih yang Pak Effendi lakukan nih supaya mendapatkan kriteria poinnya 10 gitu? Mungkin kembali lagi ke tujuan pembelajaran serta metode yang digunakan. Kalau mungkin dari rentang 1 sampai 10 sebelumnya saya mengucapkan 8,5 dan sebagainya, mungkin itu kontekstualnya di dalam kelas. Mungkin ketika ingin mencapai nilai sempurna itu poin 10, mungkin siswa harus mempraktikkannya secara langsung dari segi pengucapan, intonasi, formal dan informal. Mungkin siswa bisa langsung mempraktekannya di sekolah. Dengan adanya praktek tersebut di sekolah, saya rasa siswa bisa mencapai poin 10 sempurna. Oke, baik Pak Effendi, sangat luar biasa sekali di pasca observasi Pak Effendi pada hari ini. Terima kasih. Saya tunggu tindak lanjutnya ke depannya dan ceritanya kembali di minggu depan. Oke Pak Effendi, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Boskan. Ya, sama-sama Pak Effendi.